Halo semuanya, perkenalkan namaku Alunistio. Saya merupakan mahasiswa dari BINUS Malang, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisa model bisnis hingga value proposition canvas yang terjadi pada perusahaan Kodak. Maka dari itu, yuk simak penjelasan berikut ini. Eastman Kodak Company, atau yang biasa kita kenal dengan perusahaan Kodak, yang bergerak di bidang fotografi, videografi, dan percetakan yang beroperasi di New York. Perusahaan ini didirikan oleh George Eastman dan Henry Strong pada tahun 1892. Memasuki abad ke-20, perusahaan ini sangat memiliki peranan yang besar dalam bidang industri fotografi, videografi, dan percetakan dengan slogan mereka yaitu "You press the button, we do the rest". Namun yang sangat disayangkan, perusahaan ini mengalami kemunduran di saat memasuki abad ke-21 karena mereka mulai terlambat dalam melakukan inovasi, yaitu mereka lebih mementingkan untuk memproduksi kamera analog dibandingkan dengan kamera digital yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Dan berikut ini adalah gambaran dari tabel bisnis model canvas, yaitu pada perusahaan Kodak di saat mengalami fase rise. Dan ini adalah gambar selanjutnya, yaitu tabel bisnis model canvas di saat perusahaan Kodak mengalami fall. Berdasarkan dua gambaran tabel dari bisnis model canvas seperti tadi, kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada bagian key partners, key activities, serta revenue streams, di mana perusahaan Kodak ini memiliki aktivitas yang berbeda dibandingkan dengan tahun 90-an, di mana pada tahun 90-an perusahaan Kodak hanya memproduksi kamera analog. Sedangkan pada masuki abad ke-21, perusahaan Kodak diharuskan untuk memproduksi kamera analog, kamera digital, dan mereka juga beralih fungsi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, di mana mereka juga membuat obat dan vaksin untuk menangani COVID-19. Tentunya, pada bagian tabel bisnis model canvas pada perusahaan Kodak, di saat perusahaan ini mengalami rise, tentunya mereka juga akan mengalami kekuatan serta kelemahan. Kita akan uraikan terlebih dahulu pada bagian kekuatannya. Untuk kekuatannya, customer segmen mereka itu sangat luas, dengan diimbangi juga dengan slogan mereka, yaitu "You press the button, we do the rest". Dengan slogan ini, mereka akan membangun kepercayaan dari customer sendiri. Customer akan lebih mempercaya untuk menggunakan produk Kodak dibandingkan dengan produk yang lainnya. Selain itu, produk yang dihasilkan dari perusahaan Kodak juga memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu Fujifilm. Lalu untuk kelemahannya sendiri, mereka mungkin terlambat untuk melakukan inovasi serta mengamati tren yang terjadi di masyarakat, di mana mereka terlambat untuk memproduksi kamera digital, sehingga lama-kelamaan perusahaan ini akan digusur oleh adanya produk baru, yaitu kamera digital yang mungkin memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan kamera analog. Selanjutnya adalah pola atau pattern yang digunakan perusahaan Kodak pada saat mengalami rise. Menurut saya pribadi, pola atau pattern bisnis yang dijalani oleh perusahaan Kodak adalah long tail bisnis. Ini terlihat di mana mereka hanya memproduksi produk unggulan mereka, yaitu kamera analog yang menjadi tren pada tahun 90-an di Amerika Serikat. Jika dilihat dari bisnis model environment-nya, menurut saya perusahaan Kodak ini mampu menjadi perusahaan yang inovasi, di mana mereka bisa menggerakkan bidang industri videografi, fotografi, hingga percetakan pada saat itu. Selain itu, jika dilihat dari kompetitornya sendiri, perusahaan Kodak pada saat itu hanya memiliki minim kompetitor, di mana mereka memiliki kompetitor yang berasal dari Asia, yaitu Fujifilm. Nah, topik selanjutnya adalah pembahasan mengenai kekuatan dan kelemahan yang terjadi pada gambaran bisnis model canvas di saat perusahaan Kodak ini mengalami fall. Tentu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Kodak di saat mereka mengalami fall adalah terlambatnya mereka untuk melakukan inovasi, serta mereka itu hanya tetap berfokus untuk memproduksi kamera analog dibandingkan dengan terus mengembangkan produk kamera digital mereka. Namun daripada itu, pada di saat perusahaan Kodak ini mengalami fall, mereka juga memiliki kekuatan di mana mereka juga tetap memproduksi kamera digital, dan mereka juga beralih fungsi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Tentu pengambilan keputusan ini sangat membantu perusahaan Kodak untuk tetap survive hingga saat ini.
Untuk pola atau pattern bisnis yang digunakan oleh perusahaan Kodak di saat mereka mengalami fall adalah, menurut saya pribadi, adalah open business model. Mengapa demikian? Karena tentunya mereka akan memerlukan bantuan dari pihak lain. Karena tentunya tidak mudah jika perusahaan beralih fungsi, di mana perusahaan Kodak dari awalnya mereka itu memproduksi seperti kamera analog, lalu mereka berpindah menjadi perusahaan yang memproduksi seperti obat-obatan dan vaksin yang membantu pemerintah pada saat itu untuk menangani COVID-19. Jika dilihat dari bisnis model environment-nya, adanya pandemi COVID-19 membuat perusahaan Kodak ini bisa memperluas customer segmen-nya dan memperoleh pendapatan tambahan, sehingga mereka tidak hanya memperoleh pendapatan dari memproduksi kamera analog saja, tapi mereka juga memperoleh pendapatan dari produksi kamera digital serta obat dan vaksin untuk menangani COVID-19. Dan jika dilihat pada saat ini, tentunya perusahaan Kodak sudah memiliki banyak kompetitor seperti Canon dan Nikon yang mulai memproduksi kamera digital. Dan tentu saja pada saat ini tren masyarakat yang selalu berubah, di mana keberadaan kamera digital ini sudah mulai menggeser keberadaan dari kamera analog sendiri. Selanjutnya kita memasuki tahap value proposition canvas. Pada bagian ini saya memberikan ilustrasi pada bagian customer profile-nya, yaitu saya punya customer di mana customer ini merupakan seorang perempuan, yaitu pekerja kantoran, berusia umur 30 tahun. Ia hidup di pusat perkotaan dan ia memiliki ketertarikan di bidang fotografi. Berikut ini adalah gambaran dari tabel value proposition canvas. Pada bagian kanan yaitu kita bisa melihat tabel dari customer profile atau client profile. Kemudian pada sebelah kiri kita bisa melihat dari contoh tabel value proposition. Pada tabel client profile atau customer profile, lebih khususnya di bagian tengah yaitu customer job, biasanya kita isi dengan hal yang biasa dilakukan oleh calon customer kita. Kemudian pada bagian pojok kiri bawah yaitu customer pain, kita bisa isi dengan hal-hal yang mungkin ditakutkan oleh customer di saat memakai produk. Kemudian di pojok kiri atas merupakan customer gain. Customer gain kita bisa isi dengan hal-hal yang mungkin bisa memberikan kepuasan pada customer jika memakai produk kita. Kemudian di sebelah kiri yaitu tabel value proposition. Pada bagian tengah kita akan isi dengan product and service. Hal ini bisa kita isi dengan produk yang mungkin ingin dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian pada bagian pojok kanan bawah itu merupakan pain relievers. Pada bagian ini kita bisa isi dengan hal-hal yang mungkin bisa menangani customer pain yang mungkin bisa dialami oleh customer kita. Kemudian pada pojok kanan atas merupakan gain creators, di mana pada tabel ini kita bisa isi dengan upaya-upaya yang mungkin perusahaan bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga bisa menciptakan kepuasan di saat customer memakai produk kita. Untuk bentuk tabel value proposition canvas ini bisa dikatakan dalam kondisi fit, di mana itu bisa ditandai dengan pada bagian pain relievers dan gain creators bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi pada bagian customer pain and customer gain. Nah, berdasarkan analisa model bisnis hingga value proposition canvas berdasarkan perusahaan Kodak ini, menurut opini pribadi saya, perusahaan Kodak ini harus bisa menghadirkan produk atau jasa yang baru, di mana kita juga bisa melihat kemajuan teknologi serta tren yang selalu berubah-ubah di masyarakat. Tentunya perusahaan Kodak harus bisa mengembangkan produk kamera digital yang mungkin saat ini relevan dengan kebutuhan oleh banyak customer. Lalu saya juga setuju dengan pengambilan keputusan dilakukan oleh perusahaan Kodak, di mana mereka beralih fungsi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Tentunya pengambilan keputusan ini bisa membuat perusahaan Kodak masih survive hingga saat ini. Tak kerasa kita akan berada di akhir penjelasan, di mana dari analisa model bisnis hingga value proposition canvas yang berdasarkan dari perusahaan Kodak ini, tentunya ada lesson learning atau pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil jika nantinya kita ingin menjadi pelaku bisnis. Tentunya sebagai pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari perusahaan Kodak, di mana kita juga harus bisa melakukan sebuah inovasi, lalu mengamati perkembangan pasar,
dan tidak lupa untuk melakukan riset agar kita juga bisa memberikan produk yang setidaknya bisa relevan dengan tren yang mungkin terjadi di masyarakat. Selain itu, kita juga harus bisa menghadapi situasi yang terus berubah karena lingkungan bisnis tentunya tidak mudah untuk kita tebak. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan dan terima kasih atas perhatian kalian semua yang sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir video. If you like this video, don't forget to like and comment this video and let's discuss about this topic. And thank you very much and see you in another video. Bye bye.